Hairudin. Selamat malam. Bang Hairudin, menanggapi pernyataan Ibtu Rudiana yang mengatakan bahwa ia siap melakukan sumpah pocong untuk membuktikan kebenaran bahwa anaknya yang telah meninggal ini, Abang sebagai seorang praktisi hukum melihatnya seperti apa? Ya, memang ada pernyataan dari Ibtu Rudiana menyampaikan bahwa dia siap sumpah pocong atau sumpah apapun itu. Cuman tidak disebutkan secara spesifik berhubungan dengan apa. Seharusnya kalau memang dia berani menyebutkan dia misalkan tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap terpidana ke-8 termasuk yang sudah bebas sangat natal klien kami, dia harus menyampaikan secara terbuka bahwa terhadap ke-8 terpidana tersebut tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap mereka, dan dia dalam perkara ini tidak melakukan atau mengejar pengakuan saja, padahal tidak dia sendiri atau bukti petunjuk ataupun bukti lain berhubungan dengan perkara tidak menunjukkan bahwa terpidana ini termasuk Saka Tatal adalah pelakunya, karena mereka sudah menyampaikan ketika kejadian tidak pernah berada di lokasi. Nah, kemudian berhubungan dengan cerita sedikit berhubungan dengan sumpah pocong itu kan sebenarnya merupakan tradisi dari masyarakat Indonesia ya, dan tradisi itu secara umum dalam Islam pun dikenal dengan sumpah mubahalah, dan sumpah mubahalah ada sumpah dalam pengadilan juga. Tapi sumpah itu memang karena sifatnya terlalu menyeramkan ya bahasanya. Misalnya ada kata-kata, kalau saya yang melakukan dan kalau saya yang berbohong maka saya akan dilaknat, menyampaikan 7 turunan apa segala macam. Nah, secara hukum kita kan agak kurang positif ya. Tapi sumpah itu di satu sisi bagus juga, agar menggali pernyataan yang sebenarnya seperti apa, karena konsekuensinya bukan berhubungan dengan hukum positif kita, tapi berhubungan dengan Allah atau Tuhan langsung. Itu perbedaannya. Memang secara hukum positif tidak dikenal sumpah pocong, akan tetapi hukum itu atau berhubungan dengan sumpah pocong ini lebih ke arah kesaksian diri sendiri dan berhubungan dengan Tuhan. Nah, itu artinya tanggung jawab langsung ke Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau ditanyakan dibenarkan atau tidak, memang secara hukum positif tidak ada, tapi secara praktek dalam kehidupan ya itu dibenarkan. Tapi tanggung jawabnya bukan dalam arti hukum positif kita, tapi lebih ke arah tanggung jawab pribadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu. Oke Bang Kamarudin, gimana sih menurut Bang Kamarudin ini Ibtu Rudiana seorang aparat yang mengatakan bahwa dia siap melakukan sumpah pocong? Apakah seorang aparat pantas untuk mengucapkan itu? Sedangkan ada pembuktian di persidangan atau seperti apa yang bisa disumpah di dalam persidangan? Seperti yang saya sampaikan tadi, itu hak dari pribadi dia, karena dia kan merasa dia udah menyampaikan yang sebenarnya. Begitu juga dengan pihak, misalnya klien kami Saka Tatal menyampaikan bahwa dia tidak berada di lokasi, berarti dia tidak pernah melakukan pembunuhan. Artinya sumpah itu ya hanya berhubungan dengan kedua belah pihak saja, dan tanggung jawabnya ya terhadap Allah atau terhadap Tuhan yang Maha Esa gitu. Seberapa optimis sih melihat PK yang diajukan oleh Saka Tatal, apakah akan diterima, hasilnya seperti apa nanti? Ya, berhubungan dengan putusan PK, kami selaku pengacara sangat optimis bahwa Saka Tatal akan dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah dalam perkara pembunuhan Eki dan Bina. Hal itu senyatanya dan jelas disampaikan oleh
Saka Tatal sendiri karena waktu kejadian dia tidak berada di lokasi. Kemudian ada 10 nopum yang kita sampaikan, ya seperti yang disampaikan, bukti gambar yang dibantah oleh jaksa waktu itu. Nah, dibantah oleh jaksa karena jaksa menganggap sudah pernah dimasukkan dalam berkas, tapi pada kenyataannya di berkas persidangan dan berkas putusan tidak ada bukti gambar yang dimaksud sebagaimana nopum kita nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian di nopum-nopum berikutnya ada keterangan Liga Akbar, ada keterangan Dede walaupun tidak dimasukkan dalam dalam bukti daripada nopum kita ya, tapi mereka menjelaskan bahwa tindakan yang mereka lakukan atau apa yang mereka sampaikan dalam kesaksian itu adalah tidak benar dan mereka mengaku salah dalam hal itu. Nah, kemudian ada bukti saintifik yang sangat lemah dalam perkara pembunuhan meninggalnya Eki dan Bina. Terus ditambah lagi hapusnya 2 DPO, padahal 2 DPO itu dan tambah satu lagi sebenarnya ya sekarang ya yang berhubungan dengan Peggy. Padahal mereka yang dinyatakan dalam berkas itu selaku yang melakukan pembunuhan berencana waktu itu 17 Agustus 2016. Mereka terutama Dani melakukan penyerangan terhadap XTC. Pada kenyataannya mereka DPO dan DPO-nya pun dianulir. Artinya seharusnya perkara ini ya tidak pernah ada, karena yang merencanakan tidak pernah ada. Sebagaimana yang disampaikan Prof. Zakir ya terkait bahwa dalam perkara ini motifnya aja fiktif gitu loh. Seharusnya kalau motifnya fiktif berarti perkaranya dianggap tidak ada, seperti itu. Kemudian yang paling menarik lagi dalam pembuktian waktu itu dalam keterangan ahli maksud saya disampaikan bahwa pasal yang dituduhkan di sini terutama berhubungan dengan Saka Tatal dan terpidana lainnya itu pembunuhan berencana 340. Tapi khusus Saka Tatal sendiri seharusnya yang dicantumkan adalah atau pasal yang diputus seharusnya berhubungan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, karena pelaku adalah anak gitu. Akan tetapi yang terjadi adalah dikenain pasal 340 pembunuhan berencana. Artinya di situ jelas ada kehilapan hakim. Padahal jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak berlaku lex spesialis dari KUHP seperti itu. Jadi berdasarkan uraian yang saya sampaikan tadi, ya seharusnya PK dari Saka Tatal nanti dikabulkan dan mungkin setelah itu dikabulkan kita akan meminta ganti rugi kepada pihak-pihak terkait yang telah merugikan nama baik daripada Saka Tatal itu sendiri. Ya, sekian dari saya. Apakah akan meminta ganti rugi itu apa ada material dan imaterial? Tentu ganti rugi secara material ya, karena berhubungan dengan material itu sangat penting sekali. Kalau dalam KUHP hanya menyebutkan ganti rugi dan rehabilitasi. Nah ini kan dalam putusan kan memulihkan nama baik Saka Tatal, itu kan rehabilitasi. Akan tetapi dalam permohonan PK tidak disebutkan ganti rugi dengan nilai tertentu, nggak ada. Tapi insya Allah setelah putusan ada rencana untuk meminta ganti rugi secara khusus gitu.